Halo sahabat tani, ketemu lagi di channel kami, di channel Taniku Indonesia. Kali ini kami akan memberikan sebuah tips bagaimana cara pemupukan pertama tanaman cabai di umur 7 HST tanpa menggunakan pupuk kocor ya. Nah, sebelum kami bahas, jangan lupa terlebih dahulu klik tombol subscribe dan lonceng agar bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Saya pribadi sudah jarang ya menggunakan pupuk kocor, jadi saya sudah sering menggunakan pupuk semprot, jadi lebih efektif dan efisien, tidak menguras waktu dan tenaga ya. Di bawah ini adalah sebuah contoh ya, pupuk semprot yang saya gunakan. Saya menggunakan pupuk Ultradap ya untuk pupuk semprot, meskipun ini bisa untuk pupuk semprot dan juga bisa untuk dikocor ya. Jadi kalau untuk pengocoran itu menurut saya terlalu lama, jadi saya menggunakan langsung semprot pada tanaman tersebut tanpa melalui dikocor lewat akar. Jadi saya langsung semprot melalui daun saja. Jadi kalau menurut saya itu sangatlah lebih menyingkat waktu dan tenaga dan pengiritan biaya. Kalau masalah hasilnya, biasanya saya melihat dari perkembangan tanaman ya. Apabila tanaman tersebut subur, ada sebuah perubahan, maka saya lanjut terus menggunakan penyemprotan tanpa menggunakan pupuk kocor. Nah, ini adalah sebuah tips saja bagi kalian. Apabila tidak suka dengan cara penyemprotan, maka Anda bisa menggunakan sebuah pupuk kocor ya, melalui dari akar, tidak melalui dari atas. Nah, untuk tips dari saya ini, saya menggunakan pupuk Ultradap. Ini adalah pupuk pertumbuhan ya. Ini untuk kandungan N nya atau nitrogennya hanya sebesar 12%, jadi kecil. Beda dengan pupuk mutiara, biasanya itu kandungannya sebanyak 15% atau 16% ya. Jadi kalau untuk pupuk Ultradap ini kandungannya paling tinggi adalah fosfornya. Fosfornya itu sebanyak 60%, bisa dilihat di belakang kemasan. Nah, ini adalah sebuah contohnya. N nya sebanyak 12% dan fosfornya sebanyak 60%. Jadi untuk kaliumnya ini tidak ada, karena pupuk Ultradap ini khusus pertumbuhan saja. Nah, kalau saya biasanya kalau sudah umur 7 HST tanaman cabai tersebut, saya juga mencampur sebuah insektisida dan fungisida. Jadi kalau untuk insektisidanya, kalau untuk satu tangki saya menggunakan setengah sendok saja ya, karena tanaman cabai tersebut masih kecil. Jadi saya hanya menggunakan dosis kecil juga, hanya menggunakan setengah sendok per tangki 16 liter. Kalau untuk pupuk pertumbuhannya, pupuk Ultradap tersebut saya menggunakan 2 sendok per tangki 16 liter. Jadi saya menggunakan dosis yang paling rendah terlebih dahulu, karena tanaman tersebut masih proses dalam perakaran dan pertumbuhan. Nah, untuk pencegahan jamur di awal, di masa vegetatif, saya menggunakan Sangrimanzim, bahan aktif Mancozeb 65% dan Carbinanzim sebanyak 20%. Untuk dosisnya bisa menggunakan 1 sendok saja dalam satu tangki 16 liter, dan jangan lupa menggunakan perekat dan penembus ya, agar rata pada tanaman yang disemprot. Nah, kalau penembusnya bisa menggunakan 2 tutup saja ya dalam satu tangki 16 liter. Nah, itu saya campur semuanya, diaduk, terus langsung disemprot pada tanaman cabai tersebut yang masih umur 7 HST. Nah, setelah selesai penyemprotan, kita tunggu perubahan tanaman tersebut selama
3 hari atau 5 hari ya, apakah ada perubahan atau tidak, atau kita tunggu sampai 1 minggu ya, apakah ada perubahan. Kalau ada perubahan tanaman tersebut, maka itu bisa dilanjut ya. Biasanya kalau saya menggunakan interval 1 minggu atau 10 hari untuk di masa vegetatif dan di masa generatif. Biasanya kalau sudah memasuki masa generatif itu beda lagi ya, beda pupuk. Nah, ini adalah sebuah contoh atau sebuah tip pemupukan tanaman cabai di umur 7 HST tanpa menggunakan pupuk kocor. Karena saya sudah pernah bereksperimen pada tanaman cabai saya yang Dewata 431 tanpa menggunakan pupuk kocor dari masa vegetatif sampai masa generatif, dan alhamdulillah hasilnya itu juga memuaskan, tidak kalah dengan menggunakan pupuk kocor. Dan menggunakan pupuk semprot itu menurut saya lebih efektif karena tidak membuang waktu. Biasanya kalau menggunakan pupuk kocor itu lama ya, beda dengan menggunakan pupuk semprot, dan lebih irit biaya dan juga tidak menguras tenaga. Nah, ini adalah sebuah tips, semoga bermanfaat bagi para petani, khususnya petani cabai ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.